Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryo Indrawan Wijanarko dari Program Studi Pendidikan Kimia tahun 2021, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang artikel bahasa Indonesia saya yang berjudul Perkembangan Pendidikan pada Masa Pandemi COVID-19. Pendahuluan dari artikel saya ini yaitu, selama pandemi COVID-19 ini, orang-orang menggunakan internet untuk belajar tentang cara menghentikan penyebaran virus COVID-19. Untuk itu, diadakannya pembelajaran online atau daring yang juga disebut sebagai pendidikan jarak jauh yang merupakan teknik pengajaran publik yang paling efisien digunakan pada saat ini. Dalam pembelajaran online ini, tidak lupa peran teknologi dalam membantu perkembangan pendidikan yang digunakan pada saat ini. Pastinya menjadi sangat penting dalam menunjang proses pembelajaran online. Di dunia pendidikan, teknologi memiliki pengaruh yang cukup besar dalam perkembangannya. Di tengah merebaknya pandemi COVID-19 ini, hubungan antara pendidikan dan teknologi tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling terkait. Sehingga dalam hal ini, untuk tetap melaksanakan proses pembelajaran, maka peran teknologi sangat dibutuhkan sebagai media pendukung pembelajaran serta sarana mendapatkan informasi secara lengkap guna meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di Indonesia pada masa pandemi saat ini. Sebagai konsekuensi dari pandemi ini, Indonesia mengalami lonjakan perkembangan pendidikan yang menyebabkan terciptanya berbagai teknologi pendidikan yang membantu siswa belajar dan mengikuti perkembangan zaman. Dalam proses pengembangan kemajuan berpikir menuju proses pembelajaran, pengembangan media pembelajaran yang unik seperti game edukasi, film animasi, dan simulasi pembelajaran dapat membantu membangkitkan minat, motivasi, dan kemandirian belajar para siswa serta peserta didik. Dalam upaya memanfaatkan materi pembelajaran yang berbasis teknologi yang paling mutakhir dan beragam serta untuk menciptakan teknologi pendidikan di Indonesia, pemanfaatan teknologi pendidikan saat ini sedang digunakan. Dalam menyusun artikel ini, metode yang digunakan yaitu pendekatan secara kualitatif melalui studi literatur dengan menggunakan teknik studi literatur sehingga mengumpulkan data terkait pembelajaran online selama pandemi COVID-19 untuk mendukung temuan yang dapat saya kembangkan. Jurnal nasional dan outlet lainnya digunakan untuk mengumpulkan artikel ilmiah, serta materi yang diperoleh telah diteliti dengan menggunakan proses deskriptif, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan realitas peristiwa yang ditujukan dalam pernyataan yang berasal dari sumber data yang telah diselidiki. Hasil dan pembahasan, untuk dapat menggunakan pembelajaran online atau daring ini harus ada koneksi internet agar sistem pembelajaran online atau daring dapat berfungsi dengan baik. Pembelajaran online seperti Google Dokumen dan Google Slide kini memiliki akses ke sejumlah besar sumber daya berbasis web yang dapat digunakan untuk meningkatkan pengalaman belajar para siswa. Selain itu, pemanfaatan teknologi dapat mengembangkan pendidikan berupaya untuk membangkitkan minat belajar siswa sekaligus mengurangi kebosanan selama belajar. Dalam pembelajaran daring ini, terdapat kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya, pembelajaran daring ini disebut sebagai pembelajaran yang dirasakan lebih santai, efisien, dan praktis daripada proses pembelajaran konvensional pada umumnya. Sedangkan untuk kekurangan dari proses pembelajaran daring ini yaitu kurang maksimalnya kehadiran dari peserta didik karena terkendala oleh jaringan, serta menurunnya keaktifan para peserta didik
dikarenakan sering menyepelekan kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara online ini. Dampak positif dan dampak negatif menggunakan internet atau pendidikan online selama wabah COVID-19 ini dapat diatasi agar pembelajaran online tetap berhasil, sehingga semua orang yang terlibat harus bertanggung jawab untuk dapat menggunakan proses pembelajaran secara online ini. Setiap kendala yang muncul harus diatasi dengan cara yang tepat, serta proses-proses yang berjalan selama pembelajaran online harus dinilai terlebih dahulu berdasarkan kesulitan-kesulitan yang ada. Kesimpulannya, saat ini COVID-19 juga memberikan dampak yang cukup besar pada sektor pendidikan yang mengakibatkan terjadinya proses pembelajaran daring ini. Keuntungan dan kerugian dari pembelajaran daring diuraikan secara lengkap, baik guru dan siswa dalam menghadapi masalah dalam sistem pembelajaran online karena interaksi tatap muka tidak mungkin pada titik ini dalam pembelajaran pendidikan yang telah dilaksanakan. Oleh karena itu, agar proses pembelajaran tetap menarik sekaligus tetap berjalan lancar, metode pembelajaran harus diganti menggunakan pembelajaran online. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.